Pemirsa, seorang pemuda di Musi, Banyuasin, Sumatera Selatan tewas bersimbah darah akibat ditembak orang tidak dikenal saat berada di loket pembayaran PLN. Orang tak dikenal. Petugas dari Polres Musi Banyuasin yang melakukan olah TKP mendapati identitas korban bernama Angga, warga Sekayu, Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Angga yang ditembak oleh seseorang yang diduga teman dekat korban mengalami luka tembak di kepala. Dari hasil olah TKP, petugas juga menemukan selongsong peluru dan identitas pelaku. Korban pada saat ditembak, saat itu sedang melakukan pembayaran di loket PLN. Kemudian pelaku datang, secara tiba-tiba langsung menembakkan senjatanya ke kepala bagian belakang si korban sehingga tembus ke bagian depan. Malam hari usai dilakukan otopsi, jasad korban diserahkan ke pihak keluarga untuk disemayamkan di rumah duka dan dimakamkan. Dari Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Puja Kusuma, TV One mengabarkan. Pemirsa, untuk memperdalam kasus penembakan seorang warga di Musi, Banyuasin, Sumatera Selatan, kami sudah tergabung bersama Sofian, ayah korban. Assalamualaikum Pak Sofian. Waalaikumsalam, Bu. Ya Pak Sofian, sebelumnya kami ingin mengucapkan turut berduka cita atas peristiwa yang terjadi ya Pak. Ya. Terima kasih, Bu. Iya Pak. Bapak, mohon maaf sebelumnya, bolehkah Pak diceritakan bagaimana kronologis peristiwa tersebut Pak? Boleh, Bu. Ini, Bu, awal pertamanya, Bu, kejadian dulu. Pertama kejadian itu, Bu, ibunya yang pelaku itu meninggal, Bu, di rumah sakit. Awalnya mula kejadiannya, Bu. Jadi, selesai ini, yang pelaku ini manggil yang namanya korban Ika, minta dibantu ke rumah sakit untuk membantu ibunya yang sedang meninggal dunia di rumah sakit. Udah itu diperintahkan oleh pelaku Ika balik rumah, minta untuk merapi-rapi ke di rumahnya. Nah, setelah selesai hajatan di rumahnya 5 hari atau 3 hari lebih kurangnya, si pelaku Ika ngomong ngateke dia hilang laptop. Nah, sudah itu dia 1 hari 2 hari dialah nuduh yang korban Ika. Yang berkorban Ika, dia bertahan memang dia tidak melakukan yang tidak diinginkan. Sampai korban Ika dipanggil ke Polres sampai 4 kali, 3 kali lebih kurangnya. Dipanggil, dimalunya, dicaci makinya si korban Ika. Nah, berkelang 2 bulan atau 3 bulan, bertemulah si pelaku dengan korban Ika di jalan, langsung ditumbuh remakai mobil Pajero warna hitam BG 1157 BH. Nah, selepas di situ ditangkaplah oleh polisi. Nah, diproseslah. Ternyata memang dia pelaku. Jadi sesampai di polisi, baik sehari, baik maupun sedetik, tidak pernah ditahan. Gitu. Sudah di polisi, habis di polisi, di kejaksaannya, putus sidangnya tidak ditahan. Oke, cukup. Oke, cukup dulu. Oke, Mbak, begitu gimana? Oke Pak, berarti korban ini posisinya kenal ya Pak dengan pelaku? Betul kenal, Bu. Kenal betul, Bu. Apakah teman dekat korban dengan pelaku Pak? Memang teman, tapi tidak dekat. Keluarga beda.
Artinya korban Nah, itu. ini sebelumnya sempat dituduh mencuri ya Pak? Benar, Bu. Nah, setahu Bapak Benar. itu saat korban dituduh mencuri, apa yang korban katakan? Apakah korban kemudian menjelaskan dan membela dirinya? Lah jelas, Bu. Jelas, Bu. Dia satu membela dirinya, kedua dia menjelaskan memang dia betul-betul tidak melakukan yang tidak diinginkan. Tuduhan si pelaku Ika. Oke Pak, sebelumnya dari mana Pak Bapak tahu kalau pelaku ini memang kenal dengan korban? Soalnya dekat rumah, Mbak. Dekat rumah. Paling-paling 50 meter. Lebih kurang itu. Oh, kesehariannya korban ini seperti apa Pak di mata keluarga? Oh, toke, Bu. Toke itu. Korban Oh. atlet bola. Oh, maaf, Bu ya. Iya, keseharian Korban korban, Pak. itu... Keseharian korban di mata keluarga seperti apa Pak? Baik, Bu. Dak suwe di olahnya membasis kayu. Itu mantan atlet sisa bola kaki di Mubai. Di Mubai, Kak, Bu. Waktu zaman Pak Alek Nurdin untuk mengharumkan Mubah. Yang namanya anak korban ini mengharumkan Mubah waktu zaman 2005 sampai 2007 itu, Bu. Berarti saat ini apakah pelaku sudah diamankan oleh pihak kepolisian, Pak? Belum tahu, Bu. Belum tahu. Makanya ada kedatangan Bapak ini, alhamdulillah kalung kehidupan dan hatiku nak agak jelas. Nak jelas supaya kalau pelaku itu memang betul-betul dapat, aku nak minta ditindak seberat-beratnya atau mati kayak sama mak anakku, Bu. Nah, aku nak minta yang adilinnya, Bu. Oke Pak, apakah Bapak sempat bertanya kepada pihak kepolisian mengenai kelanjutan dari kasus ini, Pak? Belum, Bu. Belum pernah sekali ku bertemu yang baik kepolisian. Sampai detik Ika, aku belum pernah ketemu dengan aparat. Baik, Pak, apakah almarhum sudah dimakamkan saat ini? Oh, sudah, Bu. Jam 9 malam, Kak. Kami turut berduka sedalam-dalamnya, Pak, atas peristiwa yang menimpa anak Bapak. Bapak sebelumnya mohon maaf, Pak. Luka dari korban, di tubuh korban ini lukanya di bagian mana saja, Kak, Pak? Di kepala, sikok, Bu. Pecah kepala, tembus, ditembak. Baik, Bapak. Bapak Sofyan dan keluarga kami sekali lagi mengucapkan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas peristiwa yang menimpa anak Bapak. Semoga keadilan didapatkan ya, Pak. Terima kasih, Pak, atas waktunya pada pagi hari ini. Amin.